Hanya karena belanja online di sebuah marketplace terkenal, seorang pria ini bernasib malang dan hampir saja menghilangkan nyawanya. Bagi kamu yang suka sekali belanja online, tonton video ini sampai selesai. Hai, selamat menonton dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah kasus yang cukup membuat kalian memetik pengalaman di dalamnya. Siapa yang menduga hanya karena sekedar hobi berbelanja online shopping, hal ini bisa saja berujung pada sebuah malapetaka atau mimpi buruk. Sama pada kasus yang akan saya bawakan kali ini, terjadi pada seseorang laki-laki yang bernama Kevin Menis yang terjadi pada tahun 2003. Kevin Menis ini pada saat itu berusaha untuk menjual kotak misterius di sebuah platform online shopping bernama eBay. Dalam deskripsinya, Kevin menjelaskan bahwa kotak ini bukanlah sebuah kotak biasa. Dia menjelaskan secara detail dari asal-usul kotaknya. Dalam deskripsinya, Kevin menjelaskan bahwa kotak ini juga ia dapati dari seorang wanita Yahudi yang selamat dalam kejadian Holocaust atau peristiwa genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi pada saat itu. Kevin juga menjelaskan bahwa kotak ini merupakan kotak anggur tua, di mana kotak ini bukanlah sembarangan kotak, tapi adalah kotak yang mengerikan. Kenapa ya? Kok Kevin tuh sampai kepikiran gitu? Emang ada yang mau beli kotak yang punya sejarah atau hal mistis kayak gini? Siapa yang mau beli? Dan uniknya menuturkan bahwa wanita yang memberi dia kotak ini mengatakan bahwa kotak ini bernama The Daybook Box. Wanita ini pun juga berpesan bahwa jangan pernah sekali-kali kamu membuka kotak ini. Jika kamu berani untuk membuka kotak ini, maka siap-siap saja. Hal buruk akan menimpamu. Terus fungsinya ngasih kotak ini apa? Kalau dibuka aja enggak boleh, berbahaya. Terus kotak ini ngapain dikasih? Memang wanita ini rada-rada. Tapi kalau orang luar negeri itu kan hal-hal yang misterius itu semakin membuat jual sebuah benda itu semakin mahal. Dan memang ada kolektor-kolektor yang mengincar benda-benda misterius seperti ini. Kevin menjelaskan setelah ia menerima kotak ini, malam pertamanya itu dia merasakan hal-hal aneh. Dari hari pertama, dia sudah merasakan hal-hal aneh, seperti benda-benda yang mulai berjatuhan, ada suara langkah-langkah kaki di rumahnya, padahal saat itu dia cuman seorang diri di rumah. Dan yang lebih anehnya lagi, Kevin menuturkan bahwa tidak hanya benda-benda yang tiba-tiba saja berpindah tempat, mulai tercium bau-bau aneh seperti bau-bau melati, kembang-kembang. Di luar negeri identik dengan melati, kemenyan gitu juga kali ya. Mimpi-mimpi yang terus berulang-ulang setiap malamnya, dan mimpi-mimpi ini seperti menggambarkan orang-orang yang sebelumnya memiliki kotak The Daybook Box ini. Dan Kevin menuturkan sejak saat itu dia mulai merasakan badannya ini aneh, dan dia pun sempat memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar rumahnya dan menuturkan bahwa kesehatannya mulai mengalami penurunan. Hingga akhirnya tiba-tiba saja Kevin yang
Saat itu, sebelum memiliki kotak itu, sehat-sehat saja, tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit jantung. Dan dia semakin yakin bahwa penyebab dari semua permasalahan yang ada di rumahnya, kesehatan yang saat ini menurun, itu pasti nih ulahnya The Daybox Box. Dan yang anehnya, Kevin menuturkan bahwa dia tidak pernah sama sekali membuka kotak ini. Tapi tetap saja kutukan dari kotak tersebut menghampiri dia. Ada apa yang salah ini? Makanya dari situlah yang membuat Kevin akhirnya berkeinginan kuat untuk ini kotak harus gue singkirkan, harus gue jual. Kalau dibuang kan sayang ya nih, dijual aja kali ya, lumayan kan. Pasti ada kolektor-kolektor barang-barang antik yang pengen beli kotak ini. Namun sebelumnya Kevin juga mengatakan bahwa ia sempat nih mencoba untuk memberikan kotak ini secara gratis kepada orang-orang kenalannya, namun belum aja beberapa hari kotak itu kembali lagi kepada dirinya. Sehari saja setelah mereka menerima kotak di Daybox ini, hal-hal aneh itu mulai berdatangan di diri mereka maupun di rumah mereka, sehingga mereka langsung saja membalikan kotak tersebut kepada Kevin. Semakin banyak pula orang-orang yang akhirnya tahu tentang kengerian dari benda ini, sehingga membuat The Daybox Box ini semakin viral, semakin terkenal nih, hingga itulah yang menginisiatifkan Kevin untuk udah saatnya nih, kayaknya mesti gue jual aja kali di eBay, pasti orang-orang banyak yang mau nih. Aduh, mesti jual kemana lagi nih? Pasti ke siapa? Tapi kota udah viral, segala mesti coba dijual ke marketplace online shop kali ya. EBay boleh. Kevin pun akhirnya memposting lah gambar, deskripsi, dan lain-lainnya ke eBay. Dan tanpa butuh waktu yang lama, akhirnya ada seorang kolektor benda-benda misterius, benda-benda yang seperti di Daybox Box ini, yang bernama Jason Hexton. Dia adalah seorang kolektor artefak. Jason menjelaskan bahwa setelah ia membeli kotak di Daybox Box ini, ia pun mulai merasakan hal-hal yang seperti diceritakan oleh banyak orang yang sudah bersinggungan dengan benda ini, seperti hal-hal misterius di rumahnya. Kesehatannya Jason juga mengalami penurunan. Ia mulai merasakan sulitnya untuk bernapas. Dan yang anehnya lagi, tiba-tiba saja tanpa adanya alergi atau hal-hal yang bisa dijelaskan, di kulitnya Jason itu mulai muncul ruam-ruam kulit yang aneh. Dan semakin harinya Jason merasakan pernapasan ini, dadanya ini semakin hari kok semakin berat ya. Padahal dia sama sekali juga tidak membuka kotak di Daybox Box ini. Jason Hexton pun mulai terinspirasi juga nih buat menuangkan kisah pengalaman spiritualnya ini ke dalam bukunya The Daybox Box. Nah, inilah yang menjadi asal-usul awal dari nama benda kotak anggur ini, yaitu The Daybox Box. Bahkan dari buku yang ditulis oleh Jason Hexton ini, akhirnya banyak orang-orang atau sutradara-sutradara di luar sana yang merasakan, wah, ini benda viral banget nih, rugi kalau nggak difilmkan. Nah, inilah yang menjadi inspirasi pembuatan film horor The Possession. Teori dan konspirasi The Daybox Box. Yang pertama, ada teori supranatural. Banyak sekali orang-orang yang mempercayai teori supranatural ini, meyakinkan bahwa kotak anggur tua ini benar-benar dihuni oleh sesuatu
suatu roh jahat yang kekuatannya luar biasa yang kemudian dikunci ke dalam kotak anggur tua. Istilah dari kata The Day Books dalam bahasa Yahudi berarti roh jahat, sehingga makanya ada keyakinan, terutama dari katanya Kevin, wanita Yahudi itu mengatakan kan bahwa jangan pernah membuka kotak ini karena memang kotak ini dihuni oleh roh jahat yang kuat, sehingga kalau kalian atau kamu membuka kotak ini maka itu akan membuat roh jahat itu keluar. Kedua, teori yang menentang teori supranatural. Banyak yang percaya bahwa kotak The Day Books box ini adalah hoax. Tidak benar sama sekali. Tidak ada itu namanya roh jahat atau hal-hal misterius lainnya. Itu hanyalah kotak biasa. Nggak ada hal-hal aneh, misterius, supranatural di dalam, nggak ada. Dan banyak sekali orang-orang yang mempercayai akan teori ini. Ditambah lagi setelah keviralan dari The Day Books box ini, banyak orang-orang memanfaatkan benda ini untuk dijadikan buku lah, dijadikan film lah. Hal itu seolah-olah semakin membenarkan teori ini. Ditambah lagi pada tahun 2021, Kevin Menis sendiri memberikan pernyataan yang menggemparkan. Kevin sendiri mengakui dalam wawancaranya semua hal tentang The Day Books box itu adalah rekayasanya saja. Jadi saya di sini adalah Kevin Menis. Saya ingin memberi klarifikasi tentang gimana ya? Tentang The Day Books box yang selama ini kalian omongin itu, ya. Jadi selama bertahun-tahun ini sudah tahun 2021, keviralan dari The Day Books box ini cukup bagus. Bahkan saya pun kena imbas dari keuntungan ini. Apa? Iya, jadi di sini saya akan mengklarifikasi bahwa The Day Books box itu adalah proyek seni saya. Jadi saya hanya membuat berita karangan tentang misteri kororan The Day Books box ini, dan saya sukses besar. Saya menghasilkan banyak sekali uang. Bahkan saya mendapatkan royalti dari film. Luar biasa kan kemampuan personal branding saya dan kemampuan saya dalam acting. Jadi kalian semua jangan udah percaya 100% akan hal-hal misteri ataupun supranatural lainnya. Itu saja yang ingin saya katakan. Terima kasih. Hah? Bener aja Mas Kevin. Gimana? Walah, selama berapa tahun iki ternyata acting doang. Kami kirain selama ini Mas Kevin beneran tuh kotak berhantu. Ternyata cuman usaha-usaha bohongin orang alah. Tapi Mas, ini penghasilannya 300 triliun bukan? Mas Kevin jawab Mas. Oh Mas, walah sudah ngebohongin orang bertahun-tahun, main pergi aja bisa ngejelasin. Wah, laluan iki Mas Kevin. Hal ini dia lakukan untuk meraup keuntungan, dan dari semua penuturan pengalaman supranaturalnya itu hanyalah karangan yang ia buat-buat saja.
Dan terus bagaimana dong dengan orang-orang yang tidak tahu fakta di balik The Deluxe Box ini, tapi merasakan hal misteri tentang kotak ini? Itu gimana? Nah, ada yang mengatakan bahwa fenomena-fenomena supranatural yang mengganggu mereka itu merupakan efek placebo, di mana orang-orang yang mempercayai sekali tentang kemisterian kehororan dari The Deluxe Box ini atau hal-hal gaib akan mengaitkan hal-hal yang seharusnya sih wajar-wajar aja, kayak benda jatuh karena ketiup angin atau oleh kucing, lalu mengkait-kaitkan dengan kegiatan supranatural. Oh, ini nih gara-gara kotak The Deluxe ini mungkin tiba-tiba kok ada anginnya, entah jendelanya kebuka atau kipas anginnya hidup, AC-nya hidup, lalu dikait-kaitkan dengan fenomena supranatural karena keyakinan mereka yang berlebih tentang benda The Deluxe Box ini. Dan hal itu juga diperkuat latar belakang atau sejarah tentang benda The Deluxe Box ini. Jadi kita masuk ke kesimpulan hoax atau fakta ya. Jadi hoax tidak benar ya, karena hal ini juga sudah dijelaskan oleh si Kevin nih, si pembuat karangan atau cerita misteri di balik The Deluxe Box ini. Karena pada tahun 2021 Kevin sendirilah yang menjelaskan kepada media halayak ramai bahwa The Deluxe Box ini adalah karangannya saja. Tapi luar biasa ya, karena ceritanya Kevin yang bisa menarik banyak orang untuk percaya pada The Deluxe Box ini sampai dijadikan buku dan film. Entah berapa keuntungan yang didapatkan Kevin dan orang-orang setelahnya ya. Dan setelah diulik lagi faktanya, ternyata si Kevin ini merupakan seseorang yang bekerja di proyek seni, dan salah satu proyek seninya itu adalah The Deluxe Box ini. Makanya tidak heran jika dari keviralan The Deluxe Box ini dijadikan sebagai buku dan film. Nah, setelah kamu menonton video ini, apakah kamu masih tertarik untuk membeli benda-benda misterius ini? Apakah kamu masih percaya bahwa benda-benda misterius ini seperti ini ada? Yuk, komen di bawah ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini biar aku lebih semangat lagi buat bikin konten-konten video lainnya. Dan jangan lupa buat kunjungin profil YouTube aku buat nonton video-video lainnya. Ada video-video pendek short juga loh. Di sana aku bakal jelasin banyak hal-hal unik yang ada di seluruh dunia. Buat kalian yang pengen request kita bahas video apa lagi selanjutnya, komen di bawah ya. Terima kasih atas waktu yang kalian sediakan buat menonton video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!